Bismillahirrahmanirrahim. Agar yang baru ini nyambung, ya, karena kalau hari ini kita baca dari paragraf yang bunyinya summa kamaluka fi kamalihi fi halih li'anna al-mar'a ala dini khalilih wa man tahaqqaqa bi halatin lam yakhlu hadiruhu minha. Ini sudah sudah di pertengahan pembahasan itu. Ya, maka saya sedikit mengulas ke belakang bahwa buku ini menjelaskan dari halaman pertama tentang muqaddimah atau permulaan orang bertarikat. Kitab ini memang judulnya juga itu. Ya, judul kitab ini Muqaddimatut Tasawuf wa haqiqatuhu, ya, wa natijatuhu. Permulaan orang bertasawuf dan hakikat orang bertasawuf, dan juga natijah hasil bertasawuf. Kita sering melihat dalam tradisi bahwasanya orang bertasawuf itu atau bertarekat itu mula-mulanya baiat. Itu yang kita lihat secara zahir. Ya. Nah, kitab ini nggak ada membahas tentang baiat sama sekali. Namun kitab ini menjelaskan, ya, permulaan orang bertasawuf. Namun sebelum itu, agar hadirin juga bersama dengan saya, artinya dengan kitab ini, bahwa kitab ini ngebahas apa, maka karena saya lihat banyak wajah baru ini, ya, jadi saya mesti menjelaskan agar kita lanjutkan nanti tetap yang hadir itu bersama dengan kita dalam mengkaji kitab ini. Pertama yang ingin saya jelaskan bahwasanya tasawuf itu mempunyai dua makna. Maka siapapun yang mengkaji tasawuf atau mengamalkan tasawuf, karena ada pengkaji, ada pengamal, ya. Pengkaji atau pengamal, jika kedua-duanya tidak mendapatkan bahwa tasawuf itu mempunyai dua makna, maka pengkaji itu, ya, dalam kajiannya tidak sempurna. Jadi dalam kajiannya banyak kelemahan, ya, tidak mencapai syarat untuk menjelaskan tentang tasawuf. Begitu juga orang yang pengamal, jika tidak paham bahwa tasawuf itu ada dua makna, boleh kita sebut ada dua dimensi, maka berarti dalam perjalanan tarekatnya dia tidak sesuai dengan manhaj yang benar. Dan kita semua telah dijelaskan oleh ulama, kita semua tahu bahwasanya dalil tasawuf itu adalah al-ihsan. Sebagaimana yang dibahas dalam fiqih, ya, dalilnya adalah al-Islam, rukun Islam yang kelima. Juga dalil bagi orang yang berbicara tentang ilmu akidah, ilmu kalam, itu juga dalilnya al-iman. Maka tasawuf adalah al-ihsan. Dan definisi ihsan, ya, Nabi sendiri yang memberikan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jadi ihsan yang dijelaskan oleh Nabi adalah ibadah, ya, al-ihsan huwa an ta'budallah, yani ibadatuka. Ihsan adalah kamu beribadah dengan seolah-olah melihat Allah. Artinya bahwa ulama menyimpulkan ihsan ini adalah cara penunaian ibadah yang benar. Dan ulama membagi definisi ini menjadi dua tahapan. Pertama, ka'annaka tarahu. Itu. Kita disuruh oleh ihsan ini ketika melakukan ibadah
ka'annaka tarah. Kan ibadah kan banyak sekali. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, dan ibadah-ibadah sosial lainnya di dalam rumah, di luar rumah, interaksi kepada itu kan semua ibadah. Kita disuruh semua ibadah itu satu, syuhudnya kepada Allah, ka'annaka tarah. Kan ka'annaka mananya seolah-olah ya. Diseolah-olahkan ibadah apapun, hatinya tetap melihat Allah. Ya, bukan hanya sholat aja ke Ka'bah, ke Allah, yang lain tidak. Bukan hanya ibadah murni saja. Ya, bahwa ibadah-ibadah yang umum tidak untuk Allah. Ya tidak. Maka, nah kemudian ulama memberikan istilah syuhud. Ibadah itu caranya syuhud. Sedangkan yang disaksikan Allah, Allah adalah gaib mutlak. Maka tentu persaksiannya, ru'yahnya, syuhudnya adalah ru'yah hakikiyah, syuhud hakiki, yaitu dengan batin. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ini yang kedua. Jika kamu tidak punya syuhud, tidak punya ru'yah, fa innahu yarak. Ya, Allah melihatmu. Nah, ketika Allah melihatmu ini, berarti itu bukan kita menyaksikan, batin kita menyaksikan Allah yang gaib mutlak itu, tetapi kita disuruh berpikir bahwa Allah menyaksikan kita, seolah Allah berada di luar kawasan diri kita, seperti orang berada kerja di ruangan lalu ada CCTV begitu ya. Screennya di meja bosnya, maka ya, kalau pegawai itu dikontrol dengan CCTV, maka itu akan mendorong kerjanya baik pasti. Nah, orang yang tidak punya syuhud disuruh akalnya itu ya, mengondisikan bahwa motif dan tujuan ibadah itu Allah, dan Allah yang. Nah, dari dua definisi inilah tasawuf menjadi dua makna. Ya, makna pertama, makna upaya bagaimana menjadikan Allah sebagai motif dan tujuan. Dan ini yang kemudian makna tasawuf yang dikembangkan menjadi istilah tarikat. Ya, istilah tarikat. Karena tarikat itu bagaimana berupaya agar ibadah itu motifnya dan tujuannya Allah, karena Allah. Maka seluruh ajaran tarekat bagaimana mengondisikan agar kita ibadah itu untuk Allah. Itu dari kata fa innaka tarahu. Nah, kalau rupanya ketika orang beribadah untuk Allah, ada hambatannya, ada ujiannya, ada musuhnya untuk mencegah ibadah kita tidak untuk Allah, yaitu nafsu. Nah, dari situlah metode tarekat itu adalah mujahadatun nafs. Nah, kemudian juga orang kesan daripada maksiat, kesan dari apa yang dilihat oleh mata, oleh telinga, oleh pikiran, oleh makanan yang dimakan, dan oleh perbuatan-perbuatan buruk, rupanya kesannya kepada pikiran. Nah, maka ada zikir itu untuk ya, memurnikan, membersihkan, atau menghapus, menyapu kesan-kesan buruk daripada perbuatan kita. Maka tasawuf identik dengan zikir. Tasawuf dalam makna tarikat. Tasawuf identik dengan zikir, tasawuf identik dengan mujahadatun nafs. Bahkan ada uzlah, khalwah. Itu kalau memang sudah akut, ya, susah sekali hati itu diluruskan, diperbaiki, maka dikhalwahkan. Ya, maka itu jadi metode utama dalam tarikat itu. Ya, maka tasawuf mujahadah, tasawuf itu zikir, tasawuf. Ya, namun yang perlu kita pahami bahwa tasawuf dalam makna tarikat sebetulnya adalah upaya untuk membetulkan hati agar menghadap kepada Allah. Ya, agar menjadikan Allah sebagai motif dan tujuan hidup ini dan ibadah ini. Nah, zikir dan mujahadah itu metode yang dilakukan di dalam tarekat.
Itu metode guru mendidik murid dengan mujahadah. Sehingga tasawuf itu menjadi identik zikir, tasawuf itu menjadi identik mujahadah. Padahal tasawuf yang sebenarnya bukan zikir seperti yang kita lihat. Ya. Tasawuf yang sebenarnya dalam makna tarikat, yaitu adalah bagaimana berupaya agar membetulkan hati kepada Allah. Mereka membuat istilah muraqabatullah. Mereka membuat istilah sidqut tawajuh ilallah. Atau mereka menetapkan istilah yang syar'i, yaitu al-istiqamah. Makanya dalil orang sufi kan ada ayat yang walau istaqamu itu, ya. Itu istiqamah. Nah, maka tarekat, kalau juga tidak ada istilah tarekat, tapi istilah istiqamah itu ada dalam Islam. Tarekat kan istilah baru. Ya. Kalaupun tidak ada kata tarekat, maka orang itu mesti membetulkan hatinya agar ibadah itu untuk Allah. Ya. Sehingga belakangan saya sering mengatakan, enggak perlulah orang bertarekat. Jika dia mengerti bahwa ibadah ini untuk Allah, maka itu dia sedang berusaha melakukan ihsan. Mungkin orang tidak ada bicara tentang bab mujahadah dan tidak baca bukunya yang ditulis oleh ulama tentang mujahadah. Tidak bicara tentang zikir juga yang digubah, yang ditulis oleh ulama sufi tentang zikir. Ya, tapi mereka akan melakukan perkara yang sama. Sebelum ada buku tasawuf yang bicara tentang zikir dan mujahadah, orang sudah melakukannya di zaman salaf dulu. Karena ketika dia melawan hawa nafsu, maka dia mesti perlu bantuan dari Allah dan mesti dia akan menyebut-nyebut nama Allah dan melawan hawa nafsu dan seterusnya. Lalu itu dijadikan metode oleh orang sufi. Jadi inti yang sebenarnya tarekat itu adalah bagaimana membetulkan hati untuk Allah. Karena tasawuf ini berhubungan dengan kehidupan dan amal. Nah, ada fenomena tasawuf dalam makna tarekat adalah zikir. Ya. Kalau udah zikir di majelis zikir ini, malaikat juga kalah gayanya itu. Ya, sudah kelihatan istighraq begitu. Malaikat kayaknya udah ketinggalan. Ya, bahwa seolah-olah dia sudah bersama Allah dengan zikirnya. Ya, tapi ketika di rumah itu nggak ada kaitan dalam kehidupannya dengan syariah, dengan adab, dengan Allah nggak ada. Ya, ketika zikir seperti malaikat, tapi di rumah kelakuannya kayak iblis. Dan dia mengaku bahwa dia sedang bertarekat. Wallahi, ya, tidak. Zikir itu metode. Ya, maka orang bertarekat itu adalah orang yang membetulkan hatinya agar untuk Allah. Makanya di dalam tarekat itu ulama sufi sampai menjelaskan, kamu ibadah jangan karena apapun, ya, walaupun untuk surga pun jangan. Ya. Nah, ini malah orang bertarekat, ya, belum sampai tujuan ke surga, ya, tujuannya ya, jadi jagoan gitu ya, jadi hero ya. Nah, ini sudah tidak bertarekat, sudah tidak bertarekat. Nah, ini makna tarekat. Apabila dia melakukan semua mujahadah itu, apabila dia upaya membetulkan hatinya agar menghadap kepada Allah dan berhasil, sehingga dia ibadahnya itu betul-betul syuhud, menyaksikan Allah. Ya, maka tasawuf yang ini dinamakan hakikat. Ya, dinamakan hakikat. Jadi tasawuf ada dua makna. Ada ulama yang mengatakan begini. Yang pertama adalah thariqah, yang kedua adalah thariq. Ada, ya, antum kalau membaca buku-buku lama, ada tulisan, ya, thariqah sufiyah, ada tulisan thariqul qaum. Thariq, ada thariqah. Ya, penamaan itu kan mesti ada mengikut peraturan shorof, ya, yaitu kata thariq itu wazan pada fa'ilun. Nah, fa'il ini sifat. Kalau dikasih tamarbutah fa'ilah, ini isim. Maka thariqah adalah nama bagi sebuah katakan lembaga, sebuah upaya untuk mencapai sesuatu. Maka disebut thariqah.
Ya, nama Thariqul Qadiriyah, Naqsabandiyah itu nama. Tapi kalau thariq satu saja, sufi. Thariqus sufi. Karena thariq ini sifat. Ya. Thariq ini adalah kalau istilah sekarang di dalam tasawuf ini mengandung baramij, program, ya, dan juga sekaligus di dalamnya mengandung metodologi, metodanya, thariqahnya. Itu. Seperti di buku ini yang pertama ini ketika dikatakan walamma kanat thariqus sufiyah, katanya. Ketika sifat-sifat orang sufi, thariq itu maknanya sifat-sifat perilaku, maqamat, ya, itu thariq. Tetapi kemudian di halaman berikutnya ada ungkapan ada ungkapan thariqah, ya, di mana tuh saya itu menyebut tentang manhaj, tentang madrasah. Jadi bagaimana thariqah itu mesti ada guru, ya, thariqah itu mesti ada guru, karena ternyata ketika seseorang mencoba untuk memurnikan hidupnya, ibadahnya untuk Allah, rupanya ada nafsu yang menjadi hambatannya. Yang seperti Nabi mengatakan, ada aduwik nafsuka baina jambaik, musuh besarmu nafsu yang ada dalam dirimu, ya. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan al-mujahid man jahada nafsahu fillah, jahidu ahwa'akum kama tujahiduna anfusakum, ya, lawan nafsumu seperti melawan musuh-musuhmu. Itu. Bahkan ada hadis yang bukan hadis itu, tapi orang sufi mengambilnya. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Gitu. Peperangan itu dianggap jihad kecil, maka itu kena ada hadis yang sahih, ada aduwik nafsuka baina jambaik, musuh besarmu adalah nafsu dalam dirimu. Itu sebab tasawuf itu dinamakan tazkiyatun nafs, tarbiyah ruhiyah, tahzibul akhlaq, ya. Sampai-sampai ada saudara segolongan saudara kita yang enggak mengakui nama tarikat, tapi mengakui nama tazkiyah, nama tarbiyah, mengakui. Tidak mengakui nama tasawuf. Nah, maka di buku ini dijelaskan bahwa muqaddimah orang bertasawuf itu takut kepada Allah. Ya. Maka orang ketika ingin dekat kepada Allah dan ingin berjalan menuju kepada Allah, ya, orang bertarekat itu kan disebut orang yang berjalan menuju kepada Allah. Maksudnya orang yang mendekat kepada Allah. Dan dekat di sini kan di hati, ya, karena perjalanan maknawi. Artinya membangun sifat-sifat rohani yang mereka sebut maqamat ruhiyah, ya, akhlakul karimah. Itu, dan tasawuf pembahasannya seputar itu, ya. Ya, tasawuf pembahasannya adalah seputar bagaimana membetulkan hidup dan ibadah ini untuk Allah, yang mana Allah akan membangun rohani kita dengan memberikan makom-makom, sifat-sifat mulia, ya. Itulah yang disebut perjalanan al-mukhtas, ya, lisalikina ilallah. Saya sering mendengar bahwa kenapa tarekat itu jalan khusus, kenapa enggak diumumkan? Dan ada orang sufi yang berupaya memasyarakatkan tasawuf, ya. Itu apa, ya? Itu satu konklusi yang kurang tepat kalau tidak kita ingin katakan salah. Maksud perjalanan penjelas at-tariqah hiya as-sair al-mukhtas lisalikina ilallah. Jadi tarekat itu adalah perilaku khusus untuk orang yang menuju kepada Allah. Artinya ketika seseorang ingin memperbaiki hidupnya, maka perbaikilah orientasi tujuan ibadah itu agar karena Allah. Orang tidak bertarekat kalau dia memperbaiki hidupnya untuk Allah,
Itu jalan khusus namanya, jalan yang hanya untuk Allah saja. Jadi bukan khusus itu maknanya eksklusif. Ini bagian depan, ini khusus untuk ustadz-ustadznya. Bukan khusus penempatan atau sekat atau kelas, bukan. Jalan yang mukhtas lis salikin. Tarekat ini satu metode di dalamnya adalah ya, cara-cara untuk orang yang ingin membetulkan hidupnya, ibadahnya untuk Allah. Khusus metode ini untuk itu. Jadi bukan kemudian tasawuf diumumkan, karena tasawuf dari dulu umum. Adapun orang jarang yang masuk tarekat, ya karena nafsu nggak ngajakin, gitu. Ya nafsu nggak ngajakin. Orang-orang sufi dari dulu menyadari bahwa siapa sih yang mau melawan nafsu? Ya, tidak ada. Ya, coba dalam semua bidang orang tidak bertanyakan tentang perlu guru. Tapi dalam tarekat orang bertanya apakah perlu guru, kan aneh itu. Itu kan tidak menyadari bahwa pertanyaan itu keluar dari nafsu. Gitu. Bikin tempe aja nyari guru, gitu. Apalagi bicara tentang ilmu. Tapi ketika dia ingin memperbaiki dirinya, apakah perlu guru? Bisa nggak bertarekat sendiri? Ya. Itu mungkin keluar dari, itu konsekuensi dari orang memahami tasawuf dengan salah, bahwa tasawuf itu eksklusif khusus. Gitu. Bahkan tidak sedikit orang mengatakan tasawuf itu adalah zikir. Tasawuf itu ngambil zikir dari guru dan berzikir. Bukan. Ya, sama sekali bukan. Dan permulaannya pun sebetulnya bukan baiat. Karena selalu baiat. Jadi ya, orang nggak pernah merujuk lagi ke kitab, melihatnya sudah tradisi. Padahal kalau dia buka sejarah saja, jangan kitabnya lah, pelaku orang sufi dari abad ke abad, ya, itu baiat itu bukan sesuatu yang berada di depan. Sering sejarah para aulia, mereka suhbah dulu bertahun-tahun, baiat sekian lama baru kemudian baiat. Baiat itu faktor psikologi, hanya sebuah formalitas. Ini orang kalau nggak dibaiat, nggak ada tanda dia untuk merubah dirinya dari hidup untuk selain Allah kepada hidup untuk Allah. Jadi kan masalah psikologi. Ya katakanlah seperti orang organisasi diangkat pengurus, lalu disumpah secara formal. Sumpah nggak sumpah ya emang dia harus melaksanakan kewajiban. Ya, tapi kalau disumpah rasanya ada tanda bahwa ya, dia mulai bekerja. Ya namanya karena sudah jadi tradisi, akhirnya orang disumpah nggak disumpah tetap aja nggak ngejalanin program. Nah, tarekat udah begitu. Ya, tidak sedikit orang ngambil tarekat, baiat, hari ini besok udah nggak ngamalin. Bahkan ambil tarekat, baiat, pergi. Dia bikin dirinya wali sendiri di atas gunung, apa di kamar. Ya. Tidak. Nah maka saya berpikir, kalau misalnya saya ceramah lalu memperbetulkan, nanti dikira saya ada kedengkian kepada kelompok siapa, maka saya menarik untuk mengambil satu kitab yang kita baca, ya, agar kalau saya memberikan istilahnya ya, cerita generasi pertama ini kan sudah jadi film, namun klise-klise yang salah itu kita gunting agar cerita yang bersambung dan baik itu kita lanjutkan. Ya karena tidak ada gunanya mengkritik, menyalahkan, tidak ada gunanya. Yang pasti bahwa agama sudah sampai ke kita melalui generasi yang pertama. Dan setiap generasi sejak abad kapanpun mesti ya akan membuang hal-hal yang sudah tidak relevan dan menggantinya dengan yang ya, sesuai dengan zaman, ya, yang bersifat murunah, ya, yang bersifat elastik, gitu.
Dan itu mungkin yang diisyaratkan, kita semua tahu dalam hadis Nabi bahwa setiap abad mesti Allah memperbaiki agamanya dari pemahaman yang cenderung ahwaiyah, taklidiyah dan lain sebagainya, dan mesti menimbulkan intrik. Ada istilahnya generasi tua, generasi muda gitu. Mesti dalam bidang apapun. Kayaknya di luar agama kita pun tetap itu sunnatullah. Tapi ya, yang Allah buka hatinya, maka dia akan bersama hak. Ya, akan bersama hak. Nah, sehingga buku tasawuf itu ada dua referensi. Referensi tentang tarekat, referensi tentang hakikat. Ya, dan seperti ini buku tasawuf ini tentang tarekat, tentang makna fa in lam takun tara fa innahu yara, kalau kita larikan ke ihsan. Tentang makna bagaimana orang bertarekat, zikir, suhbah, khalwah, ya. Namun khusus buku ini adalah sebuah kritik di zamannya oleh Sidi Abdul Abbas Al-Mursi, yang mereka membetulkan kembali bahwa permulaan tarekat itu ini. Dan hakikat itu apa? Hakikat itu adalah perbuatan yang sebenarnya apa? Artinya sebenarnya orang yang bertarekat itu sedang melakukan apa? Itu yang dijelaskan oleh buku ini. Dan sudah dijelaskan pada pengajian yang lalu bahwa permulaan orang bertarekat itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah. Maka sebetulnya tidak boleh orang menerima baiat atas dasar emosional. Ya. Melihat ada guru muridnya begitu banyak, begitu dihormati, maka ya secara emosional dia ingin masuk tarekat, padahal dia tidak mengerti apa-apa tentang tarekat. Ya. Maka ketika hati kita belum terpanggil untuk kembali kepada Allah, ya mungkin kita perlu banyak belajar untuk mengetahui bagaimana kembali kepada Allah. Maka di buku ini juga dikatakan bahwa permulaan orang bertarekat itu takut. Lalu di sini dijelaskan dari mana kita mendapatkan takut, gitu. Kalau nungguin memang waktunya takut mungkin lama, gitu. Maka sebabnya adalah duduk di majelis mau'izah, ya, duduk di ulumul wa'zi wa tazkir, ya, pada permulaan buku ini untuk menumbuhkan. Oleh karena itu semua buku tasawuf ketika bicara tentang perjalanan, dan ini permulaan, ketika bicara tentang perjalanan, ini bicara maqamat. Ya, maqamat ini mula-mulanya taubat. Ya, sejak tasawuf itu sejak buku tasawuf pertama ditulis sampai hari ini, ketika bicara tentang maqamat, sepakat bahwa permulaan berjalan menuju kepada Allah adalah at-taubah. Ya, dan secara waqi'iyahnya, realitanya, orang yang bertaubat adalah orang yang mula-mulanya takut kepada Allah. Ya. Jadi maqamat ini bukan seperti jurus silat. Jurus ini dulu kita baca dengan zikir, ini untuk nafsu itu, setelah kita zikir sekian ribu, selesai nafsu. Selesai apa enggak tuh? Enggak tahu, dia mengikat dengan bilangan. Nah ini untuk nafsu sekian, ini pakai ini. Habis itu dia ngaku, wah udah selesai, saya udah jadi wali, kan gitu. Nah, ini akibat sebuah bimbingan, sebuah metode menjadi tradisi. Ya, menjadi tradisi. Nah ini yang perlu kita perbaiki, karena setiap tarekat itu punya cara yang berbeda dari abad ke abad. Ya. Tetapi zikir khusus, zikir tarekat itu sama semua tarekat. Nah kemudian beliau terus membawa kita kepada satu pernyataan, ketika mula-mula orang bertarekat takut, dan hakikatnya artinya sebenarnya orang bertarekat itu adalah sedang membetulkan hatinya kepada Allah, baru akhirnya akan mendapatkan fana kepada Allah. Namun kata beliau, ya, orang yang melakukan tarekat tanpa dengan proses permulaan seperti yang disebutkan, maka itu tidak akan sampai. Ya, karena untuk sampai kepada Allah itu
tidak ada jalan lain. Ya, sampai beliau katakan di sini, lam yanal minhu zarrah, katanya. Ya, lam yanal minhu zarrah. Orang yang memulai tarekat tidak melalui proses yang benar, maka tidak akan tercapai sama sekali. Bahkan dikatakan man tawajjaha li talabi bi ghairi dzalik. Orang yang tawajuh kepada itu tanpa semua itu, maka yang dia dapatkan malah mahalik, kehancuran. Ya, seperti orang mengaku ini, mengaku itu mahalik. Kan? Gimana kita sering mendengar orang bertasawuf akhirnya fana. Fana itu kan dirinya aja sampai disaksi, artinya bukan sampai. Orang yang sampai kepada Allah adalah orang yang sampai kepada satu persaksian bahwa dia semua dari Allah. Kan fana itu. Nah, kalau ada pengakuan, berarti itulah mahalik, karena tidak melalui jalan yang betul. Itu. Nah, maka akhirnya beliau mengatakan, oleh karena itu wala yatimu dzalika illa bi suhbati syaikhin. Dalam perjalanan muqaddimah dan atau hakikatnya dia berjalan, itu mesti disertai oleh seorang yang kamil. Ya. Tadi saya katakan, orang mungkin orang mengerti bahwa sebenarnya ihsan adalah ya, cara untuk menunaikan ibadah yang sempurna. Jika dia belum sempurna, maka dia berupaya untuk mencapai sempurna, seperti yang dikatakan di sini. Wa man talaba tahaqquqa bil kamal, barang siapa yang mencari untuk meraih kesempurnaan, ya, itu adalah syuhud. Itu kalau dia berusahanya untuk meraih kesempurnaan dalam istilah tasawuf, ya, kesempurnaan ini, ya, karena ya, ini tasawuf ini satu bidang dan dia punya istilah. Kata kamal itu sempurna adalah istilah, jangan dibawa sempurna bagaimana, manusia kan nggak sempurna, jangan dibawa kemana-mana. Itu istilah, ada argumentasinya, gitu. Ada argumentasinya, artinya ayat kata-kata itu dipilih yang akan serasi dengan konsep yang dibangun di kitab tersebut. Nah, ketika tidak sempurna, maka dia berusaha untuk menyempurnakan melalui makomat itu. Nah, dalam perjalanan inilah yang perlu orang yang sudah punya pengalaman yang disebut kamil, sehingga mereka ada konsep al-insanul kamil, ya. Perlu suhbah kepada seorang yang sempurna. Apakah suhbah ini dalam arti dia dijadikan guru atau dijadikan ukhwah dalam persaudaraan? Kedua-duanya sah. Sepanjang abad ulama dari dulu mesti berhubungan dengan orang yang kamil. Sebagaimana orang dari dulu mau jadi ulama mesti nyari yang alim. Begitu dia ingin takwa mesti nyari orang yang menjadi teladan, yang dalam istilah tasawuf disebut kamil. Apakah dijadikan guru oleh dia atau dijadikan Tidak ada ulama kalau kita baca sejarahnya tidak berguru, baik ilmu atau akhlak. Kedua-duanya berguru. Namun di dalam tasawuf, ya, karena menjadi sebuah bidang ilmu, maka punya istilah yang banyak. Ya, istilah suhbah, istilah qudwah, istilah ya, ittiba, istilah mulazamah, istilah khidmah dan lain sebagainya. Ya. Ini katanya tidak jadi kecuali suhbah. Maka kalau tadi saya katakan kalau orang bertarekat adalah orang yang membetulkan hatinya kepada Allah, ngapain perlu guru? Ya. Ya. Tapi ulama ternyata sudah lebih berpengalaman dari kita bahwa jalan yang lebih cepat, ya, untuk melakukan thariqat kepada Allah itu adalah ditemani dengan orang yang khabir. Maka salah satu dalil yang dipakai oleh mereka ayat Al-Quran surat Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Mau tahu tentang Allah, tanyalah kepada yang khabir, katanya. Nah, akhirnya itu jadi syarat. Artinya mereka mengatakan orang yang berguru itu dalam urusan tarekat itu likhtisarit thariq, untuk mempersingkat jalan. Maka itu sudah diumpamakan orang yang berjalan, ya.
Dari Banten misalnya mau ke Jakarta itu mesti melewati beberapa stasiun. Itulah maqamat. Dan apabila kita pergi ke satu tempat yang tempat itu baru kita lalui, mesti banyak halangan, banyak hambatan, atau tidak tahu mana jalan yang cepat dan mana jalan yang tidak macet, mana jalan dan sebagainya. Hanya diumpamakan ke sana. Banyak ulama sufi membuat perumpamaan, ya, bahwa guru di dalam menuju kepada Allah itu likhtisarit thoriq. Akhirnya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sudah di framing, katakan sudah ditanzim, dikoordinir, sudah ditansik, ya. Ya, akhirnya menjadi satu kelompok kolektif. Padahal tasawuf itu individual, ya, menjadi kelompok kolektif seperti yang kita pahami sekarang. Akhirnya semakin memblunder, mengkristal, menjadi tradisi yang mati, ya. Akhirnya tasawuf itu zikir, tasawuf itu bukan. Tasawuf itu adalah bagaimana menghidupkan hati, bagaimana, ya, menghadapkan hati hanya kepada Allah. Dan semua metode yang ada di dalam tasawuf untuk itu, bukan berhenti di situ, ya, bukan berhenti di situ. Nah, akhirnya sampai kepada beliau memberikan syarat kepada orang yang kamil. Itu ada 5 syaratnya itu. Pertama, al-ilmu bil matlub ala wajhi tahqiq bitajribah. Orang yang sebagai murabi itu adalah orang yang mengetahui apa yang dituntut di dalam madrasah tarekat untuk menuju kepada Allah. Tetapi taunya mereka itu ala wajhi tahqiq bitajribah. Mereka memperolehnya melalui proses pengalaman, meraihnya dengan proses pengalaman. Artinya pernah bertarekat. Nggak boleh orang, ya, tapak di gunung 20 tahun turun ngaku murabi itu, ya, dajjal, ya, tidak. Tarekat itu adanya dalam Al-Quran dan hadis, bukan dalam gua, ya, bukan dalam hutan, bukan dalam, ya, tidak. Dia memang produk daripada Al-Quran dan hadis, tumbuh muncul di dalam kehidupan orang Islam, rohani muslimin, ya. Bukan karena dia ketemu Nabi Khidir di pinggir laut, atau ketemu Syekh Abdul Qadir di atas gunung Sembung atau apa, tidak, ya, dia yang mengaji ilmu, mengamalkannya karena Allah dan dibimbing oleh guru, diwarisi akhlaknya, selesai, ya. Dan maka ada khurafat, takhayulat, ya, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita bersihkan, ya, di dalam bertarekat. Yang kedua, basirah an-nafizah, mata batinnya tajam. Kenapa? Karena tidak campur hawa nafsu, maka tidak punya inklinasi atau kecenderungan atau pandangan yang materialistik, atau tidak ada, murni, ya, batinnya itu hanya, ya, tajam melihat Allah saja. Yang ketiga, amal yang sabit. Amalnya itu bukan dari pikiran, tetapi amalnya dari batin. Katakan, orang memberi itu bukan karena ingin diberi, orang yang beri itu bukan ingin dipuji karena dia pemberi, atau orang memberi itu karena ingin dianggap orang pemberi, orang baik. Orang memberi itu bukan karena minta didoakan mau caleg. Orang memberi itu bukan karena mau terima kasih. Orang memberi itu kan dari pikiran semua tuh. Orang memberi itu karena dia punya sifat dermawan, keluar dari sabit fi qalbi. Maka semua amal adalah ekspresi batinnya, ya, dan itu yang dibangun oleh tasawuf. Dan seorang murabi itu mesti begitu, bahwa perbuatannya tidak ada pengaruh dari luar, murni. Maka mereka mengatakan billah, katanya. Mereka mengatakan amal tu billah, aku beramal dengan Allah. Artinya bukan dengan hawa nafsu, tetapi dengan Allah. Namun itu juga tetap ma'at tiba'is sunnah, tidak terbuka secara bebas, ya. Karena kalau dibiarkan tidak mengikuti sunnah, akhirnya timbul khurafat seperti cerita tentang Sunan Kalijaga. Katanya jadi wali karena ngejaga kali.
Padahal wali-wali yang lain Sunan apa itu nama tempat, dan Kalijaga itu ya nama tempat. Sunan kan Al-Mu'azzam, orang yang diagungkan. Wong Kalijaga itu Sunan kan. Nah kalau ada Sunan dari Empetan, mungkin Sunan Empetan kan gitu ya. Bukan ditafsirkan oh Sunan Empetan ini karena Sunan yang tukang niup trompet, kan seperti begitu. Sunan Kalijaga, Sunan jaga kali sampai belumut itu filmnya, nggak sholat, masa jadi wali nggak lah ya. Itu akibat dibiarkan bahwa amalnya tidak ittiba'i sunnah ya. Maka khalwah disamakan dengan tapa misalnya, tidak. Karena khalwah ada adabnya, ada kontrolnya dari guru, dan ada bacaannya gitu, dan ada syarat-syaratnya. Dan yang keempat, punya himmah aliyah. Nah himmah aliyah ini berkenaan dengan upaya bertarekat. Himmah aliyah itu adalah semangat yang tinggi. Orang sufi, semua buku-buku tasawuf mereka mengatakan himmah. Kadang-kadang nggak dikasih sifat aliyah, kadang-kadang dikasih. Artinya orang yang hidupnya untuk Allah itu disebut himmah aliyah, semangat tinggi. Nah kalau hidupnya untuk selain Allah, ini himmah daniyah, rendah ya. Sampai dikatakan orang ibadah untuk surga saja itu daniyah ya. Ini bahasa tarbiyah, bahasa motivasi mereka begitu. Baru yang terakhir punya halah sahihah ya, keadaan suasana ya, kondisi jiwanya memang sudah sehat. Nah ini syarat mereka untuk kita pastikan seorang yang menjadi wali adalah, menjadi murabi adalah seperti itu. Nah oleh karena itu di bawah ini yang kita baca hari ini, summa kamaluka fi kamali, ini yang kita hari ini kita baca. Saya baca satu paragraf ini aja terakhir ya. Summa kamaluka fi kamali, maka untuk mendapatkan kesempurnaanmu itu berada dalam kesempurnaannya. Artinya melalui proses qudwah. Ini satu penjelasan bahwa akhlak itu tidak dicapai dari buku. Misalnya kita ingin sabar, kita baca kitab sabar ya, itu enggak jadi sabar ya. Meskipun kitabnya kita baca 10 kali, tidak ya. Tetapi dengan qudwah, maka dikatakan kamaluka fi kamali. Kemudian dikatakan fi halih, itu berada di dalam keadaan jiwa seorang murabbi ya. Artinya fi halih ini kita mesti menyertakan diri ya, bersahabat kepada dia. Itu maksudnya kamaluka fi kamalihi fi halih ya. Karena kita ketika bersama dengan orang akrab, kita sering bersama dengan dia, maka kita akan terpengaruh dengan sikap yang kuat dari orang itu. Kalau buruknya yang kuat ya, kalau kita lemah ya kita yang kalah. Dan itulah hal namanya keadaan. Kita pemarah duduk dengan orang sabar, dan ternyata kekuatan sabar dia lebih tinggi daripada kekuatan marah kita. Mesti keadaan ini akan merubah keadaan orang yang punya sifat pemarah ini. Jadi bicara hal adalah bicara penyertaan. Namun jangan salah, orang bertarekat itu datang kepada guru, datang kepada rohaninya, bukan kepada basyariahnya, datang kepada ruhnya. Karena basyariahnya ya sama, punya masalah basyariah ya. Guru saya dulu sering mengatakan begini, kamu terlalu dekat dengan aku takut keburukanmu yang menular, keburukanku yang menular kepadamu. Artinya itu nasihat untuk betul-betul kamu dekat dengan aku ini untuk tujuannya apa? Karena orang yang punya kebaikan hal di dalam jiwa, dan kita mengingini jiwa kita berubah, itu yang merubah bukan orang itu, Allah. Niat kita itulah menyertai, membersamai orang yang kita berbaik sangka kepadanya, punya hal yang mulia, agar kita dirubah hal kita.
Kalau kita tidak berubah, jangan kita katakan itu karena gara-gara guru, bukan. Karena niat kita tidak murni. Adapun basariah seseorang itu punya kondisi yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Dan di sini juga dijelaskan. Ya. Di akhir-akhirnya, ya, di bab-bab berikutnya. Ya. Bahkan dikatakan seorang murid tidak boleh mengikuti perilaku zahir gurunya, ya, kecuali ahli nihayah, kecuali muridnya udah sampai kepada, ya, di penghujung perjalanan. Kalau belum, jangan. Ya, ya, itu akan terus kita pertajam, ya, ke depan nanti. Dan ya, mungkin malam ini saya tidak buka soal jawab juga, ya. Bulan depan, ya, kita akan buka. Ya, saya berharap untuk menyempurnakan kajian kita, ya silakan. Artinya jangan ragu-ragu bertanya, jangan takut saya tersinggung misalnya. Ada pertanyaan yang tidak setuju dengan statement yang, ya, dibuat oleh kitab ini dan yang saya sampaikan. Ya silakan, agar kita sama-sama menyertai kitab ini, pemikiran ini, untuk merubah pemahaman tasawuf bersama-sama. Itu. Justru saya perlu pertanyaan-pertanyaan itu agar, ya, sampai di mana perkembangan pemahaman, ya, tasawuf, pengaruhnya sampai di mana, ya, kepada generasi sekarang, dan agar kita sama-sama membangun pemahaman yang tashih al-mafahim di generasi ke depan. Itu yang dimaksud summa kamaluka fi kamalihi fi halihi. Lalu mengambil satu hadis yang dijadikan ya, ucapan beliau, li'annal mar'a ala dini khalilihi. Ini kan hadis. Nabi bersabda, al mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu, ya, mengikuti khalil, ya, orang yang dia sukai. Ya, orang apabila suka, mesti itu akan ada peniruan kebaikan dan keburukan kepada orang yang disukainya. Ya, dalam urusan agama itu bukan hanya kita mengambil riwayah, lafal nas yang diucapkan dan ditulis, tetapi juga kita mengambil diroyah, pemahaman yang ada di dalam batin mereka. Ya, karena dua-duanya punya sanad yang bersambung kepada Rasulullah. Nah, ketika agama hanya tinggal zahir nas, maka itulah agama hanya simbolik, hanya verbal, hanya ornamen, hanya, ya, simbol. Ya kan, simbol. Orang pakai serban simbol, orang pakai jubah simbol, ya, orang, ya, pakai sarung, pakai baju koko, itu kan simbol. Ya, ustadz bawa sorban, itu kan simbol. Kalau agama itu simbol, ya gampang banget. Ya. Kemudian waman tahaqqaqa bihalatin lam yakhlu hadiruhu minha. Orang yang telah merealisasikan satu keadaan, artinya mendapatkan salah satu keadaan kesempurnaan jiwa. Artinya ketika orang mengalami perubahan dalam batinnya, perubahan yang baik, itu ini disebut sempurna, menuju kepada kesempurnaan. Ya, maka di sini dikatakan halatin, itu perbedaan hal dengan halah. Ya, satu ketika dia sudah jadi perubahan yang yang diekspresikan dalam perilaku kehidupan, maka itu halah sudah. Orang yang telah meraih satu keadaan, lam yakhlu, itu tidak terlepas. Oleh apa? Oleh hadiruhu, oleh orang yang menyertai hidupnya kepadanya, hadir bersama dia. Ya. Nggak ada orang betapa keluar jadi wali, niru siapa? Mesti meniru orang yang batinnya, meniru orang yang batinnya, meniru orang sampai kepada Rasulullah. Agama ini sanad. Nah, ketika agama hanya diambil dari lafaz, nas, nusus, teks, seperti akademis, maka akan kering, ya, dan timbul ekstrim. Apa perilakunya, apa, ya. Coba kita bicara agama sekarang,
seperti yang dibicarakan tasawuf itu aneh. Makanya di abad ke-6 dulu itu Sidi Abu Madyan sudah mengatakan bahwasanya anna tariqal kaum darisah, katanya. Bahwasanya tariq ini bukan tariqah, tariq. Tariq itu jiwa, perilaku, sifat. Ya. Orang-orang sufi, para aulia itu darisah, madrusah, terkubur. Ini orang sering memahami, oh sekarang wali udah gak ada. Dulu, wah ini satu ucapan yang berbahaya, Pak. Kenapa dikatakan wali sekarang tidak ada? Adanya dulu, sekarang kayaknya nggak ada wali. Kenapa? Sekarang dunia udah rusak. Terus yang merusak siapa? Iblis, ciptaan siapa? Masa Allah bikin iblis nggak bikin wali? Kan gitu. Sampai Allah sudah kalah dengan keadaan sekarang, nggak sanggup lagi bikin wali. Yang ada ilmu itu bukan milik satu golongan, satu keluarga, satu ras, satu keturunan. Ilmu itu berpindah-pindah dari tempat ke tempat, dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, untuk menunjukkan keabsolutan ilmu. Mungkin wali dulu di sini ada, sekarang nggak ada, udah pindah ke yang lain. Tapi orang merasa anak keturunan wali masih ngaku bahwa dia lebih berkompeten terhadap agama, dan itu yang terjadi. Itu hawa. Sampai sekarang anak keturunan wali bodoh-bodoh, tapi nggak mau belajar. Ya, itu hawa yang membentuk takalid, tradisi. Artinya jalan cara beragama, cara hidup orang sufi itu sudah madrusah, sudah terkubur, bahwa pemahaman orang agama itu teks, menutup hakikat pemahaman dan perjalanan agama yang dengan rohani. Orang belajar agama untuk dunia. Bagaimana dia mau melihat, mau meniru, mau mengikuti orang yang beragama itu dengan ruhiyah, dengan hakikat din. Dan itu madrasah, terkubur oleh pikiran mereka, oleh pemahaman mereka yang ya bersifat nasi. Ya. Ini tidak terkecuali apakah orang yang mengaku paling ahli sunnah, atau orang yang sering diklaim itu bukan ahli sunnah, itu teks, sama saja terjebak ya, dalam lubang yang sama. Nah itu sampai hari ini orang-orang sufi tidak berubah. Jika Anda ingin mendapatkan satu keadaan jiwa yang sempurna, lam yakhlu hadiruhu. Walidzalika qala al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ya, oleh karena itu Imam Ibn Athaillah berkata, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Jangan kau jadikan sahabat, jangan kau jadikan qudwah. Ya. Orang yang keadaan jiwanya tidak merubahmu, tidak membangkitkanmu. Coba kenapa orang dakwah mengikuti selera umum, sehingga tempat-tempat yang kudus, katakan tempat mengaji, tempat belajar, itu tempat turunnya rahmat, tempat turunnya paham. Tapi kenapa di majelis-majelis ilmu orang tidak ada adab? Karena itulah yang hanya memandang agama ini zahir. Ya. Ya boleh jadi tariqul wali wal wasufi madrusah. Ya. Sudah tidak diprediksi. Ya. Maka jangan kau subai orang yang keadaan jiwanya tidak membangkitkanmu. Dan bagaimana kita tahu keadaan jiwanya? Wala yadulluka 'alaihi maqaluh. Ucapannya juga tidak menunjukkan keadaan jiwanya yang selalu bersama Allah. Itu perkataan Imam Ibn Athaillah yang pertama. Yang kedua, rubbama kunta musian. Boleh jadi kamu itu orang yang buruk, bukan orang yang sempurna, memiliki kebaikan. Fa'arakal ihsana minka. Namun ada yang memperlihatkan kepadamu bahwa kamu baik. Al-ihsana minka, bahwa kamu baik.
Apa yang memperlihatkan kepadamu baik? Suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Persahabatanmu kepada orang yang lebih buruk keadaannya. Ya, bagaimana seorang membawa petunjuk agama tapi turun kepada selera awam, bukan mengangkat selera awam itu kepada keadaan yang lebih baik. Dan tetap aja dia disebut seorang ulama, seorang yang bawa kebaikan. Kenapa? Karena suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Coba duduk bersama ahli ilm wa ahlillah, dia baru tahu bahwa apa sebetulnya yang dia lakukan dalam hidup ini. Ya. Nah, ini konsep tasawuf tentang suhbah. Ya. Itu yang dikatakan summa kamaluka fi kamalihi fi halih. Ya. Nah, baru kemudian Sidi Abu Abdillah bin Abbad membuat satu qasidah dengan Bahar Rojas, ya. Ila akhirih, itu insyaallah akan kita sambung bulan depan.